Kenapa hampir setiap bulan ada pejabat daerah yang kena OTT KPK ya Pak? Bukannya mereka sudah punya gaji besar? Pertanyaan itu keluar dari mulut Arga, anak sematawayang Pardi yang baru duduk di bangku SMA. Pardi menghentikan langkahnya di pematang sawah. Lumpur masih menempel di betisnya. Sementara hamparan padi yang mulai menguning bergoyang di terpa angin sore. Dia menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Nak, yang membuat seseorang korup bukan selalu karena miskin. Banyak yang jatuh karena tidak pernah merasa cukup." Kalimat sederhana itu membuat Arga terdiam. Dia baru sadar, ternyata kemiskinan dan keserakahan adalah dua hal yang sangat berbeda. Pardi kemudian mengambil segenggam tanah dan menggenggamnya erat. "Kalau kamu ingin tahu kenapa banyak orang terpeleset saat memegang jabatan, dengarkan cerita Bapak sampai selesai. Pelajaran ini mungkin tidak akan kamu temukan di buku sekolahmu." Tatapannya menerawang jauh ke hamparan sawah. Karena korupsi tidak dimulai saat seseorang menjadi pejabat, Nak. Korupsi itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan tumbuh dan rasa tidak pernah puas. Dan dari ketidakmampuan mengelola uang serta mengendalikan keinginannya, Nak. Arga menelan ludah. Dia merasa percakapan sore itu akan merubah cara pandangnya tentang uang, jabatan, dan kehidupan. Ya, di channel Titik Balik ini kita tidak hanya akan mendengar kisah, tetapi juga akan memetik pelajaran hidup, literasi keuangan, dan nilai-nilai yang bisa mengubah masa depan. Kalau kamu percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari cara berpikir yang benar, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu kisah hari ini bisa menjadi titik balik bagi mereka. Pardi lalu mengambil segenggam benih padi. "Lihat ini, Nak. Kalau Bapak menanam benih yang bagus, hasil panennya pasti juga baik. Tapi kalau benihnya busuk, sawah seluas apapun tidak akan menghasilkan panen yang berkualitas." Ia lalu mengaitkan sawah dengan kehidupan. Menurutnya, kejujuran adalah benih, sedangkan jabatan hanyalah lahan tempat benih itu tumbuh. Ia kemudian bercerita tentang seorang pegawai yang dahulu hidup sederhana. Saat pertama bekerja di kantor pemerintah daerah, dia dikenal jujur dan rajin. Namun, sedikit demi sedikit dia mulai menerima uang terima kasih, memanipulasi anggaran kecil, hingga akhirnya terbiasa hidup mewah dengan penghasilan yang tidak sesuai. "Bukan uang yang mengubahnya, Nak," kata Pardi. "Yang berubah adalah cara berpikirnya." Arga mengangguk pelan. Dia mulai memahami bahwa literasi keuangan bukan hanya soal menghitung uang, tetapi juga kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan gaya hidup, jabatan sering dijadikan alat untuk menutup kekurangan. Dan disitulah pintu korupsi mulai terbuka. Arga mengira ayahnya akan menunjuk pejabat sebagai contoh. Namun Pardi justru menunjuk rumah sederhana di ujung desa. Pak Lurah lama yang sudah pensiun itu tidak pernah punya mobil mewah, Nak. Tapi semua orang menghormatinya. Ternyata setelah puluhan tahun menjabat, dia menolak berbagai kesempatan untuk memperkaya diri. Kini anak-anaknya sukses karena dididik hidup sederhana dan mengelola uang dengan bijak. Sebaliknya, ada mantan pejabat lain yang dahulu hidup bergelimang kemewahan.
rumah megah, mobil mewah, pesta di mana-mana. Ketika tertangkap kasus korupsi, semua aset disita, keluarganya tercerai-berai, dan nama baiknya hilang dalam satu malam saja. Harta bisa dicari lagi, nak, ucap Pardi. Tetapi kepercayaan masyarakat itu yang jauh lebih mahal. Arga baru sadar bahwa ukuran kekayaan bukan seberapa besar penghasilan, melainkan seberapa tenang seseorang tidur tanpa rasa takut. Itulah nilai yang tidak pernah diajarkan oleh kemewahan. Pardi menceritakan catatan kecil pengeluaran rumah tangganya. Setiap rupiah yang masuk dan keluar Bapak selalu tulis, nak. Orang yang mampu mengatur uangnya akan lebih sulit tergoda mengambil hak orang lain. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan membuat anggaran, menabung, hidup sesuai kemampuan, dan menunda keinginan adalah benteng pertama melawan korupsi. Dia juga berpesan, kalau nanti kamu jadi pegawai negeri, pengusaha, atau pemimpin, jangan ukur harga dirimu dari mobil yang kamu pakai, nak. Ukur dari seberapa bersih uang yang kamu bawa pulang. Arga mengangguk sambil menggenggam tangan ayahnya. Hari itu Arga belajar bahwa literasi keuangan bukan sekedar investasi atau mencari keuntungan, tetapi membangun karakter. Orang yang menguasai uang tidak akan mudah diperbudak oleh uang. Matahari mulai tenggelam di balik hamparan sawah. Pardi menatap anaknya sambil berkata, negeri ini tidak kekurangan orang pintar, nak. Negeri ini lebih membutuhkan orang yang jujur. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berat daripada nasihat panjang manapun. Sebelum pulang, Arga pun bertanya pelan, Pak, kalau suatu hari nanti aku punya kesempatan menjadi pejabat, apa yang harus paling aku jaga ya, Pak? Pardi tersenyum. Ya, bukan jabatanmu, nak. Jagalah hatimu. Karena ketika hati rusak, jabatan hanya memperbesar kerusakan. Oke, selalu ikuti cerita Titik Balik. Jangan lupa subscribe, karena episode depan kita akan bercerita mengangkat isu-isu yang lebih hangat dengan sudut pandang yang berbeda.